Ya masih ada beberapa kebutuhan kita untuk khususnya di striker ya, tapi kan susah ya cari cari pemain striker juga susah, nggak gampang gitu. Kita kan ini kan bukan seperti transfer pemain ya. Ada orang bilang transfer pemain ini nggak bisa itu bukan kalau bukan dia nggak berdarah Indonesia pasti nggak bisa. Ya. Kemudian juga kalau dia misalnya ini ya bukan apa namanya dia juga masih oke bisa darah Indonesia tapi dia nggak mau juga ya kan. PSSI akui sedang kejar striker keturunan untuk timnas Indonesia, oleh Romeni. Pemain-pemain lain yang sudah berkembang sejauh ini, ya untuk ditangkap yang paling terakhir adalah Ole Romeni. Apakah Ole akan datang? Itu kan saya tidak tahu bersama. Dia sudah pernah dihubungi oleh PSSI dan saya sudah pernah menanyakan kepada Pak Ketua Umum Pak Erik bagaimana, tapi belum ada kepastian. Akan diupayakan. Jadi belum dinaturalisasi, akan diupayakan. Semoga pembicaraan itu bisa berlangsung dengan baik dan bisa didatangkan. Kalau sudah salaman baru sudah oke dengan Pak Erik. Tapi kita butuh pemain seperti Ole memang. PSSI mengakui sedang mengejar striker keturunan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, posisi tersebut yang sangat dibutuhkan tim Garuda. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya sudah mengincar beberapa penyerang keturunan untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, dia mengakui, ada pemain incaran yang masih pikir-pikir untuk membela skuad Garuda. Belakangan santer mencuat dua nama striker keturunan yang kabarnya bakal dinaturalisasi. Mereka adalah Ole Romeni FC Utrecht dan Mauro Zelstra Volendam. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi dari PSSI proses naturalisasi kedua pemain itu. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Pasalnya, posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Arya mengatakan, saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Terbaru, kekuatan timnas Indonesia bertambah dengan tambahan dua pemain Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Jadi, tim asuhan Sintayong itu akan lebih siap untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini kita kan stok kita masih banyak di pemain belakang, ucapnya. Potret Ole Romeni, tertarik dinaturalisasi dan siap bela timnas Indonesia. Ole Romeni disebut-sebut menjadi salah satu pemain bola yang tertarik dinaturalisasi dan siap membela timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari salah satu unggahannya di akun Instagramnya, @OleRomeni. Ia membagikan momen bahagia saat membantu sang klub, FC Utrecht, menang 2-1 atas AZ Alkmaar di lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 akhir pekan lalu. Postingan tersebut bersamaan di momen Miss Hilgers dan Eliano Regenders mengambil sumpah WNI baru-baru ini. Hal tersebut membuat banyak yang penasaran dengan sosoknya. Romeni atau yang memiliki nama lengkap Ole Terhar Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang nenek pada garis keturunan ibu yang diketahui berasal dari Medan, Sumatera Utara. Menganut agama Kristen, Romeni memulai perjalanan sepak bolanya dengan berlatih di Akademi DVOL Lens sejak 2005 hingga 2011. Setelahnya, ia kemudian bergabung dengan klub kebanggaan kota kelahirannya, NEC Nijmegen, untuk memperkuat tim muda. Di NEC Nijmegen, pemain berpostur 185 cm itu meniti karirnya secara perlahan dengan bermain untuk level U17, U19, serta tim utama. Ia juga sempat menjalani masa peminjaman ke klub Willem II sebelum dilepas ke FCMN pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Bermain di pos penyerangan, selain bisa ditempatkan di posisi nomor 9, Romeni juga bisa dipasang sedikit melebar untuk posisi penyerang sayap kiri dan kanan. Hal ini tentu sangat baik untuk menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Bersama Nijmegen, Romeni mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan di semua kompetisi.
Ketajamannya meningkat bersama FCMN dengan torehan 14 gol dan 5 assist dalam 51 laga. Sementara itu, Romeni sejauh ini baru mengoleksi 1 gol dari 15 laga bersama FC Utrecht di semua kompetisi. Catatan itu membuatnya bisa menjadi opsi menarik di lini depan timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sudah resmi disumpah WNI pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024 waktu setempat di Brussel. Karena sudah disumpah, berarti hanya tinggal didaftarkan ke AFC untuk registrasi, dan tinggal menanti kedatangan kedua pemain diaspora anyar ini ke dalam skuad timnas Indonesia. Proses pengambilan sumpah pemain yang mentas di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda, sampai ke telinga rekannya yang sampai sekarang masih dikaitkan dengan timnas, yaitu Ole Romeni. Tak disangka, pemain FC Utrecht ini memposting unggahan di akun IG pribadinya @OleRomeni. Apakah hal itu bisa disebut sebagai kode bahwa dirinya positif untuk naturalisasi? Dari akun Instagram pribadinya, Ole Romeni mengunggah foto dirinya sendiri, sehabis bersama FC Utrecht mengalahkan AS Alkmaar dengan skor 2-1, pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024 kemarin. Dari postingan tersebut pula, striker 24 tahun ini mengenakan jersey yang di tengahnya bertuliskan, Conclusion, yang artinya, konklusi, atau secara harfiah berarti hasil akhir kesimpulan. Dari situ, bisa juga dikaitkan dengan keputusannya yang sudah tidak ragu lagi untuk menerima tawaran naturalisasi bisa jadi setelah melihat Hilgers dan Eliano disumpah WNI, Ole jadi semakin tertarik. Belum lagi, Ragnar Oratmangun juga pernah dihubungi oleh Romeni, bahwa dirinya sedang memikirkan untuk menerima tawaran dari PSSI. Ole Romeni cerita kepada saya kalau sekarang dia lagi memikirkan tawaran membela Indonesia, dengan baik. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak dukungan dari orang-orang, ujar Ragnar. Selain itu, caption di postingan IG Ole Romeni juga bisa dikatakan sebagai kode, bahwasanya ia seperti siap untuk mengambil langkah besar di karirnya. What a team, let's keep on working, atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, tim yang hebat, ayo bekerja lebih keras lagi. Tanggal dan waktu postingan, yang sama dengan hari pengambilan sumpah Hilgers dan Eliano, bisa jadi ada indikasi kode positif naturalisasi yang tersirat disampaikan oleh Ole Romeni. Jika disimpulkan, postingan Ole bisa dikatakan sebagai kode, pun juga sebaliknya alias tidak berarti apapun. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.